Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, pada waktu di mana saya alfa 2 Jumat dalam rangka pelaksanaan ibadah umrah. Materi kita pada malam hari ini dalam fikih ibadah ialah persoalan masbuk. Pada pengajian kita yang lalu berkaitan dengan mufarakah, bagaimana makmum itu berpisah dari jamaah, berpisah dari imamnya. Sekarang ini bagaimana lagi makmum masuk di tengah-tengah salat jamaah. Di sini dikatakan bahwa innal masbuka bi rak'atin au aksara idza adrakal imama fi salatihi, bahwasanya orang masbuk arti kata masbuk itu adalah orang yang dilomba. Kita ingat ada namanya musabakah. Musabakah itu lomba. Musabakah tilawatil Quran. Jadi ini tidak lain adalah orang ketinggalan dari salat jamaah, baru masuk, itu dah diistilahkan dengan masbuk. Dan menjadi bahasa Bugis masbuk ya. Bahwasanya orang masbuk dengan 1 rakaat atau lebih, iza hadrakal imama fi salatihi, apabila ia mendapatkan imam di tengah salatnya, wa ma yusallihil masbuku ma'al imami yutabaru awwala salatin lil masbuk. Maka apa yang disalatkan orang masbuk tadi ini bersama imam itu dianggap sebagai awal salatnya. Dan memang awal salatnya, walaupun jamaah sudah di tengah-tengah salat, tapi bagi dia tetap dinilai sebagai awal salatnya. Wa ma yaf'aluhu ba'da salamil imam yu'tabaru akhir salatihi, dan apa yang dilakukan sesudah imam memberi salam, dia lanjutkan. Apa yang dilakukan itu dianggap sebagai akhir daripada salatnya. Artinya untuk melengkapi salatnya. Yang dilakukan setelah imam memberi salam itu tentu merupakan akhir daripada salatnya. Ini berdasarkan apa? Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan, fama adraktum fasallu wa ma fataku fatimu. Salat apa yang kalian dapatkan, yang kalian capai, maka disitulah salatlah kalian. Di situ bersama dengan jamaah. Wa ma fatakum, dan yang lepas, fatimu, maka sempurnakanlah. Jadi mungkin orang masbuk itu umpamanya masuk pada rakaat kedua, tentu dia tetap dianggap sebagai rakaat pertama buat dia, karena dia baru masuk. Begitulah seterusnya.
Wa itmamu syai' la yakunu illa ba'da awalihi, menyempurnakan sesuatu itu tiadalah terjadi kecuali sesudah ada awalnya. Walizalika, oleh karena itu, yu'idul masbuku al-kunuta fi mahallihi idza sallama al-imami ar-raka'ah as-saniyah min as-subhi waqtal imami fiha wa kanatal imamu fiha. Oleh karena itu, maka seandainya ada orang masbuk salat subuh pada rakaat kedua, salat subuh, tentunya imam sudah kunut, sementara buat dia baru rakaat pertama. Di mana imam kunut, wa fa'alahu ma'al imami mustahabun wa fi'luhu ma'al imami mustahabun lil muta'abati fakat. Maka masbuk tadi ini melakukan juga kunut, disunatkan melakukan kunut untuk mengikuti imam. Walau sabulahu al-kunut, dan tidak dianggap buat baginya kunutnya itu. Depan nak dekengi maka dar kunut miku kan mundri fi matu. Nanti setelah salat sendiri selesai. Tapi dalam rakaat pertama buat dia, sementara imam tadi rakaat kedua, itu disunatkan dia ikut dengan kunut imam itu. Wa iza adrakal masbuqu rak'atan minal maghribi ma'al imam, dan apabila masbuk itu mendapatkan satu rakaat maghrib bersama imam, satu rakaat, berarti rakaat terakhir. Imam nanti setelah itu sudah tahiyat terakhir. Warada yutimma salatahu, dan orang masbuk ini tetap mau menyempurnakan salatnya. Jala salit tasahudi fi rakaat tsaniyah lahu nadman, ia duduk untuk tasyahud pada rakaat kedua tadi imam itu sebagai sunat baginya. Kita harus tahu di sini yang sunat maksudnya itu membacanya. Untuk ikutnya duduk itu wajib. Membacanya yang sunat, membaca tahiyat, karena itu belum tahiyatnya dia. Tapi disunatkan baginya untuk ikut membaca. Duduknya wajib karena dia makmum. Ya. Lianna hadza huwa mahallu tasahud awal, karena ini adalah tempat tasahud pertama. Wa tasahudu mal imami lil mutabati fala yusabulahu, adapun tasahudnya yang dimaksud di sini tasahudnya tahiyatna ya bahasa tadi, satunya bersama dengan imam limutabati, hanya untuk mengikuti. Falu sabulahu, tidak dianggap sebagai tasyahud buat dia. Kenapa? Karena bagi dia baru satu rakaat, sementara buat dia itu belum waktunya untuk tasyahud. Waktunya untuk tasyahud nanti pada rakaat kedua. Tapi dia ikut duduk sama imam untuk tasyahudnya, membaca tasyahudnya buat dia itu adalah disunatkan. Duduknya bersama imam itu wajib karena dia masih terikat dengan jamaah. Sekarang ada lagi ini masalah. Wa yustasna min dzalika idza adrakal masbuku raka'ataini ma'al imami fi salatin rubaiyah.
dikecualikan dari hal itu. Iza adrakal masbuku rakataini minal ma'al imami fi salatin rubaiyah, apabila seorang masbuk mendapatkan bersama imam 2 rakaat pada salat yang 4 rakaat. Jadi berarti dia dapati jamaah pada rakaat ketiga, karena katanya mendapatkan 2 rakaat dari salat yang 4 rakaat. Wa fatatathu qira'atus surati bihima, bagi dia itu baru rakaat pertama dan kedua. Bagi jamaah sudah rakaat ketiga dan keempat. Bagaimana keadaannya? Pada rakaat ketiga dan keempat, di mana di situ bacaan hanya Fatihah, jadi pendek. Berdirinya pada rakaat ketiga dan keempat jamaah, bacaannya hanya Fatihah, pendek. Sementara buat dia baru merupakan rakaat pertama dan rakaat kedua, karena dia masuk di situ, dia masuk di rakaat ketiga. Lalu secara hukum, apabila orang salat 4 rakaat, maka rakaat pertama dan kedua itu disunahkan untuk membaca pangumpu. Sementara dia tadi ini masuk pada rakaat ketiga dan keempat, di mana jamaah tidak lagi membaca pangumpu, malah suaranya kecil karena hanya membaca Fatihah lalu ruku. Dan karena itu, maka dia yang tadi ini baru rakaat pertama dan kedua, yang semestinya membaca pangumpu, juga tidak sempat membaca pangumpu. Lalu bagaimana? Di sini katakan wa fatatu qira'atu surati bima, dia lepas, tidak sempat membaca surah pada rakaat pertama dan kedua buat dia tadi itu, yang merupakan rakaat ketiga dan keempat buat jamaah. Fa innahu yaqra'u surah fil ukhrayaini fil akhirataini, maka dia membaca surah pada 2 rakaat terakhir. Ini yang baru buat kita ini, masalah ini. Ini yang baru buat kita. Kapan seseorang itu baca pangumpu pada rakaat yang di belakang? Yang disunatkan baca pangumpu pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Tapi ada kalanya seseorang itu disunatkan membaca pangumpu pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nah ini tadi, orang yang masbuk nanti masuk pada rakaat ketiga dan keempat, tidak sempat membaca pangumpu di situ, hanya membaca Fatihah lalu imam ruku. Maka setelah jamaah berhenti, imam memberi salam, dia menambah 2 rakaat, maka disitulah dia baru membaca pangumpu. Pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Saya katakan ini yang baru buat kita ini. Fa innahu yaqra'u surah fil akhirataini, maka dia itu membaca surah pada 2 rakaat yang terakhir. Li'alla tahlu salatuhu min qiraati suratin, agar supaya salatnya itu tidak lepas dari bacaan surah, agar supaya sumpajana ro dena lepas boleh ki pangumpu sahabat dena rafi baca pangumpu rakaat pertama dan kedua naliseki rakaat ketiga dan keempat buat dia.
Lalu persoalan berikut, kapan seseorang itu dianggap mendapatkan rakaat? Wa yudrikul ma'mum al-imama idza adraka ma'hu miqdar ruku'il jaiz. Makmum dinilai mendapatkan imam apabila dia mendapatkan bersama dengan imamnya itu pada ruku yang dibenarkan. Betuana opan set dia tahu narafi imange kirokoe irikemu narafi rakange di ruku mana seorang makmum mendapatkan imam asal rukunya itu ruku yang benar, maka dianggaplah dia mendapatkan rakaat yang terkait. Wa yakunu mudrikan li rakaat, dan dia dianggap mendapatkan rakaat. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man adraka raka'atan minas salati qabla ayyukima al-imamu sulbahu faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapatkan ruku dalam salat sebelum imam lurus punggungnya, artinya sebelum imam itu i'tidal, maka dia dinilai mendapatkan rakaat itu, rakaat yang terkait. Wadzalika idza kana al-imamu raki'an, demikian itu apabila imam itu ruku wa kabbara al-masbuq wa huwa qa'im, kemudian masbuk tadi ini takbir ihram dalam keadaan berdiri, summa raka'ah, kemudian ikut ruku, bi an wasal ma'mumu ila hadir ruku'il mujzi', di mana sampailah dia makmum itu tadi, orang yang masbuk itu, pada batas ruku yang benar yang dibolehkan, maka ketika itu dia mendapatkan rakaat itu. Betuana kuna rafi imange kirokoe irekengin narafi rakange. Wa husibat lahu, dan dihitung buat dia. Tapi ingat, bi syarti ayat ma'inul makmumu, dengan syarat ini tadi makmum ada tumakninanya. Jadi apa artinya? Apabila makmum itu turun, tapi begitu turun begitu imam naik, itu tidak dianggap. Dia harus ada tumakninanya bersama imam, walaupun sebentar, baru imam naik, napa dikengi, baru dihitung. Kalau dia begitu turun belum ada tumaknina lalu naik, imam sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, itu tidak dianggap. Jadi harus nanti ditambal di belakang rakaat itu. Summa raka'a an wasal makmum ila hadir rukul mujassim faqad adraka rak'ah wa husibat lahu bi syarti atma'inul makmum, dengan syarat adanya makmum tadi ini tumakninanya, ada tumakninanya, walau lahata, walaupun sebentar.
Fir ruku'i, pada waktu ruku tadi itu, qabla irtifa'il imami, sebelum naiknya imam anha di ruku daripada batas ruku. Jadi ia banyak dekengi nareko angka tu maknina ana wetunan rokok napa mendre imange itu dalam aja memang nareko sidu pasti salah ya to no ya to mendre imange mesti mutambah ya tu dia nak dekengi tu pakai ini menjadi syarat harus ada tumak ninanya walaupun sebentar. Dia punya tumak nina di situ waktu ruku bersama dengan imam, baru imam itu naik dalam i'tidal. Lalu walau syakkal ma'mumu bizalika fala yakunu mudrikal liraka'ah. Andai kata makmum ini ragu-ragu, bata-batai, maka itu tidak dianggap. Artinya dia harus menambah rakaat itu. Kalau dia ragu-ragu turunnya dengan naiknya imam. Li'anal asladamul idrak, karena yang menjadi dasar ialah dia tidak dapatkan. Walianal hukma bil ittidadi birakati bi idraki ruku'i rukhsah, dan bahwasanya hukum dianggapnya satu rakaat itu dengan mendapatkan ruku itu adalah suatu keringanan dari Allah. Fala yusaru ilaihi illa biyaqinin, maka tidak bisa dianggap kecuali dengan keyakinan. Jadi apa maksudnya? Bahwasanya seseorang itu dianggap mendapatkan rakaat apabila alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah, pada waktu di mana saya alfa 2 Jumat dalam rangka pelaksanaan ibadah umrah. Materi kita pada malam hari ini dalam fikih ibadah ialah persoalan masbuk. Pada pengajian kita yang lalu berkaitan dengan mufarakah, bagaimana makmum itu berpisah dari jamaah, berpisah dari imamnya. Sekarang ini bagaimana lagi makmum masuk di tengah-tengah salat jamaah. Di sini dikatakan bahwa innal masbuka bi rak'atin au aksara iza adrakal imama fi salatihi, bahwasanya orang masbuk arti kata masbuk itu adalah orang yang dilomba. Kita ingat ada namanya musabakah. Musabakah itu lomba. Musabakah tilawatil Quran. Jadi ini tidak lain adalah orang ketinggalan dari salat jamaah, baru masuk, itu dah diistilahkan dengan masbuk. Dan menjadi bahasa Bugis masbuk, ya. Bahwasanya orang masbuk dengan 1 rakaat atau lebih, iza hadrakal imama fi salatihi, apabila ia mendapatkan imam di tengah salatnya, fama yusallihil masbuku ma'al imami yutabaru awwala salatin lil masbuk. Maka
apa yang disalatkan orang masbuk tadi ini bersama imam itu dianggap sebagai awal salatnya, dan memang awal salatnya, walaupun jamaah sudah di tengah-tengah salat, tapi bagi dia tetap dinilai sebagai awal salatnya. Wa ma yaf'aluhu ba'da salamil imam yu'tabaru akhir salatihi, dan apa yang dilakukan sesudah imam memberi salam dia lanjutkan, apa yang dilakukan itu dianggap sebagai akhir daripada salatnya, artinya untuk melengkapi salatnya. Yang dilakukan setelah imam memberi salam itu tentu merupakan akhir daripada salatnya. Ini berdasarkan apa? Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan, "Fama adraktum fasallu wa ma fataku fa'timu." Salat apa yang kalian dapatkan, yang kalian capai, maka disitulah salatlah kalian. Di situ bersama dengan jamaah. Wa ma fatakum, dan yang lepas, fa'timu, maka sempurnakanlah. Jadi mungkin orang masbuk itu umpamanya masuk pada rakaat kedua, tentu dia tetap dianggap sebagai rakaat pertama buat dia, karena dia baru masuk. Begitulah seterusnya. Wa itmamu syai' la yakunu illa ba'da awalihi, menyempurnakan sesuatu itu tiadalah terjadi kecuali sesudah ada awalnya. Walizalika, oleh karena itu, yu'idul masbuku al-kunuta fi mahallihi idza sallama al-imami ar-raka'ah tsaniyah min as-subhi waqtal imami fiha wa kanatal imamu fiha. Oleh karena itu, maka seandainya ada orang masbuk salat subuh pada rakaat kedua, pada rakaat kedua salat subuh, tentunya imam sudah kunut, sementara buat dia baru rakaat pertama. Di mana imam kunut, wa fa'alahu ma'al imami mustahabun, wa fi'luhu ma'al imami mustahabun lil mutabati faqat. Maka masbuk tadi ini melakukan juga kunut, disunatkan melakukan kunut untuk mengikuti imam. Walau sabulahu al-kunut, dan tidak dianggap buat baginya kunutnya itu. Dia banyak dekengi, maka dari kunut miku kan mondrifi matu. Nanti setelah salat sendiri selesai. Tapi dalam rakaat pertama buat dia, sementara imam tadi rakaat kedua, itu disunatkan dia ikut dengan kunut imam itu. Wa idza adrakal masbuqu rak'atan minal maghribi ma'al imam, dan apabila masbuk itu mendapatkan satu rakaat maghrib bersama imam, satu rakaat, berarti rakaat terakhir. Imam nanti setelah itu sudah tahiyat terakhir. Warada yutimma salatahu, dan orang masbuk ini tetap mau menyempurnakan salatnya. Jala salit tasahudi fi rakaat tsaniyah lahu nadman, ia duduk untuk tasyahud pada rakaat kedua tadi imam itu sebagai sunat baginya.
kita harus tahu di sini yang sunat maksudnya itu membacanya. Untuk ikutnya dulu itu wajib. Membacanya yang sunat, membaca tahiyat, karena itu belum tahiyatnya dia, tapi disunatkan baginya untuk ikut membaca. Duduknya wajib karena dia makmum ya. Lianna hadza huwa mahallu tasahud awal, karena ini adalah tempat tasahud pertama. Wa tasahudu mal imami lil mutabati fala yusabulahu. Adapun tasahudnya yang dimaksud di sini tasahudnya yang tahiyatna ya bahasa ini. Tasahudnya bersama dengan imam lil mutabati, hanya untuk mengikuti. Fala yusabulahu, tidak dianggap sebagai tasahud buat dia. Kenapa? Karena bagi dia baru satu rakaat. Sementara buat dia itu belum waktunya untuk tasahud. Waktunya untuk tasahud nanti pada rakaat kedua. Tapi dia ikut duduk sama imam untuk tasahudnya, membaca tasahudnya buat dia itu adalah disunatkan. Duduknya bersama imam itu wajib karena dia masih terikat dengan jamaah. Sekarang ada lagi ini masalah. Wa yustasna min dzalika idza adrakal masbuku raka'ataini ma'al imami fi salatin rubaiyah. Dikecualikan dari hal itu idza adrakal masbuku raka'ataini minal ma'al imami fi salatin rubaiyah, apabila seorang masbuk mendapatkan bersama imam 2 rakaat pada salat yang 4 rakaat. Jadi berarti dia dapati jamaah pada rakaat ketiga, karena dia katanya mendapatkan 2 rakaat dari salat yang 4 rakaat. Wa fatatathu qira'atus surati fihima. Bagi dia itu baru rakaat pertama dan kedua. Bagi jamaah sudah rakaat ketiga dan keempat. Bagaimana keadaannya? Pada rakaat ketiga dan keempat, di mana di situ bacaan hanya Fatihah, jadi pendek. Berdirinya pada Fatihah, rakaat ketiga dan keempat jamaah, bacaannya hanya Fatihah, pendek. Sementara buat dia baru merupakan rakaat pertama dan rakaat kedua, karena dia masuk di situ, dia masuk di rakaat ketiga. Lalu secara hukum, apabila orang salat 4 rakaat, maka rakaat pertama dan kedua itu disunahkan untuk membaca pangumpu. Sementara dia tadi ini masuk pada rakaat ketiga dan keempat, di mana jamaah tidak lagi membaca pangumpu, malah suaranya kecil karena hanya membaca Fatihah lalu ruku. Dan karena itu maka dia yang tadi ini baru rakaat pertama dan kedua, yang semestinya membaca pangumpu, juga tidak sempat membaca pangumpu. Lalu bagaimana? Di sini katakan wa fatatu qira'atu surati bima, dia lepas tidak sempat membaca surah pada rakaat pertama dan kedua buat dia tadi itu, yang merupakan rakaat ketiga dan keempat buat jamaah. Fa innahu yaqra surah fil ukhrayaini fil akhirataini, maka dia membaca surah pada 2 rakaat terakhir.
Ini yang baru buat kita ini masalah ini. Ini yang baru buat kita. Kapan seseorang itu mak baca pangumpu pada rakaat yang di belakang? Yang disunatkan mak baca pangumpu pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Tapi ada kalanya seseorang itu disunatkan membaca pangumpu pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nah ini tadi orang yang masbuk nanti masuk pada rakaat ketiga dan keempat, tidak sempat membaca pangumpu di situ, hanya membaca Fatihah lalu imam ruku. Maka setelah jamaah berhenti, imam memberi salam, dia menambah 2 rakaat, maka disitulah dia baru membaca pangumpu. Pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Saya katakan ini yang baru buat kita ini. Fa innahu yaqra'u surah fil akhirataini, maka dia itu membaca surah pada 2 rakaat yang terakhir. Li'alla tahlu salatuhu mikirati suratin, agar supaya salatnya itu tidak lepas dari bacaan surah, agar supaya sumpajana ro dena lepek boleh ki pangumpu sahabat dena rafi baca pangumpu ki rakaat pertama dan kedua naliseki ki rakaat ketiga dan keempat buat dia. Lalu persoalan berikut, kapan seseorang itu dianggap mendapatkan rakaat? Wa yudrikul ma'mum al-imama idza adraka ma'hu miqdar ruku'il jais. Makmum dinilai mendapatkan imam apabila dia mendapatkan bersama dengan imamnya itu pada ruku yang dibenarkan. Botuana opanno panase dia tahu narafi imange kirokoe irikemu narafi rakaanna rakange di ruku mana seorang makmum mendapatkan imam, asal rukunya itu ruku yang benar, maka dianggaplah dia mendapatkan rakaat yang terkait. Wa yakunu mudrikan li rakaat, dan dia dianggap mendapatkan rakaat. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man adraka raka'atan minas salati qabla ayyukima al-imamu sulbahu faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapatkan ruku dalam salat sebelum imam lurus punggungnya, artinya sebelum imam itu i'tidal, faqad adrakaha, maka dia dinilai mendapatkan rakaat itu, rakaat yang terkait. Wadzalika idza kana al-imamu raki'an, demikian itu apabila imam itu ruku, wa kabbara al-masbuk wa huwa qa'im, kemudian masbuk tadi ini takbir ihram dalam keadaan berdiri, summa raka'ah, kemudian ikut ruku,
bi an wasal ma'mumu ila hadir ruku'il mujzi', di mana sampailah dia makmum itu tadi, orang yang masbuk itu, pada batas ruku yang benar, yang dibolehkan. Faqad raka, maka ketika itu dia mendapatkan rakaat itu. Betuana kuna rafi imange kirokoe irekengi narafi rakange. Wa husibat lahu, dan dihitung buat dia. Tapi ingat, bi syarti ayat ma'inul makmumu, dengan syarat ini tadi makmum ada tumakninanya. Jadi apa artinya? Apabila makmum itu turun, tapi begitu turun, begitu imam naik, itu tidak dianggap. Dia harus ada tumakninanya bersama imam, walaupun sebentar, baru imam naik. Kenapa dikengi? Baru dihitung. Kalau dia begitu turun belum ada tumaknina lalu naik, imam sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, itu tidak dianggap. Jadi harus nanti ditambal di belakang rakaat itu. Summa rakabi an wasal makmum ila hadir rukul mujassim faqad adraka rak'a wa husibat lahu bi syarti atma'inul makmum, dengan syarat adanya makmum tadi ini tumakninanya, ada tumakninanya, walau lahata, walaupun sebentar. Fir ruku'i, pada waktu ruku tadi itu, qabla irtifa'il imami, sebelum naiknya imam, an hadir ruku, daripada batas ruku. Jadi ia banyak dekengi nareko angka tu maknina ana wetunan rokok napa mendre imange itu dalam aja memang nareko sidu pasti salah ya to no ya to mendre imange mesti mau tambah ya tu dia nak dekengi tu pakai ini menjadi syarat, harus ada tumakninanya walaupun sebentar. Dia punya tumaknina di situ waktu ruku bersama dengan imam, baru imam itu naik dalam i'tidal. Lalu walau syakkal ma'mumu bizalika fala yakunu mudrikal liraka'ah, andai kata makmum ini ragu-ragu, bata-batai, maka itu tidak dianggap. Artinya dia harus menambah rakaat itu. Kalau dia ragu-ragu turunnya dengan naiknya imam, li'anal asla damul idrak, karena yang menjadi dasar ialah dia tidak dapatkan. Wa li'anal hukma bil ittidadi bi rakati bi idraki ruku'i rukhsah, dan bahwasanya hukum dianggapnya satu rakaat itu dengan mendapatkan ruku itu adalah suatu keringanan dari Allah. Fala yusaru ilaihi illa biyaqinin, maka tidak bisa dianggap kecuali dengan keyakinan. Jadi apa maksudnya? Bahwasanya seseorang itu dianggap mendapatkan rakaat apabila alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah, pada waktu di mana saya alfa 2 Jumat dalam rangka pelaksanaan ibadah umrah, materi kita pada malam hari ini dalam fikih ibadah ialah persoalan masbuk. Pada pengajian kita yang lalu berkaitan dengan mufarakah, bagaimana makmum itu berpisah dari jamaah, berpisah dari imamnya.
Sekarang ini bagaimana lagi makmum masuk di tengah-tengah salat jamaah. Di sini dikatakan bahwa innal masbuka bi rak'atin au aksara iza adrakal imama fi salatihi, bahwasanya orang masbuk arti kata masbuk itu adalah orang yang dilomba. Kita ingat ada namanya musabakah. Musabakah itu lomba. Musabakah tilawatil Quran. Jadi ini tidak lain adalah orang ketinggalan dari salat jamaah, baru masuk, itu dah diistilahkan dengan masbuk. Dan menjadi bahasa Bugis masbuk, ya. Bahwasanya orang masbuk dengan satu rakaat atau lebih, iza hadrakal imama fi salatihi, apabila ia mendapatkan imam di tengah salatnya, wa ma yusallihil masbuku ma'al imami yutabaru awwala salatin lil masbuk. Maka apa yang disalatkan orang masbuk tadi ini bersama imam itu dianggap sebagai awal salatnya. Dan memang awal salatnya, walaupun jamaah sudah di tengah-tengah salat, tapi bagi dia tetap dinilai sebagai awal salatnya. Wa ma yaf'aluhu ba'da salamil imam yu'tabaru akhir salatihi, dan apa yang dilakukan sesudah imam memberi salam, dia lanjutkan. Apa yang dilakukan itu dianggap sebagai akhir daripada salatnya. Artinya untuk melengkapi salatnya. Yang dilakukan setelah imam memberi salam itu tentu merupakan akhir daripada salatnya. Ini berdasarkan apa? Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan, fama adraktum fasallu wa ma fataku fatimu. Salat apa yang kalian dapatkan, yang kalian capai, maka disitulah salatlah kalian. Di situ bersama dengan jamaah. Wa ma fatakum, dan yang lepas, fatimu, maka sempurnakanlah. Jadi mungkin orang masbuk itu umpamanya masuk pada rakaat kedua, tentu dia tetap dianggap sebagai rakaat pertama buat dia, karena dia baru masuk. Begitulah seterusnya. Wa itmamu syai' la yakunu illa ba'da awalihi, menyempurnakan sesuatu itu tiadalah terjadi kecuali sesudah ada awalnya. Walizalika, oleh karena itu, yu'idul masbuku al-kunuta fi mahallihi idza sallama al-imami ar-raka'ah tsaniyah min as-subhi waqtal imami fiha wa kanatal imamu fiha. Oleh karena itu, maka seandainya ada orang masbuk salat subuh pada rakaat kedua, pada rakaat kedua salat subuh, tentunya imam sudah kunut, sementara buat dia baru rakaat pertama.
di mana imam kunut wa fa'alahu ma'al imami mustahabun wa fi'luhu ma'al imami mustahabun lil muta'abati fakat. Maka masbuk tadi ini melakukan juga kunut, disunatkan melakukan kunut untuk mengikuti imam. Walau sabulahu al-kunut, dan tidak dianggap buat baginya kunutnya itu. Depa nak dekengi maka dar kunut miku kan mondrifi matu. Nanti setelah salat sendiri selesai. Tapi dalam rakaat pertama buat dia, sementara imam tadi rakaat kedua itu disunatkan dia ikut dengan kunut imam itu. Wa iza adrakal masbuqu rak'atan minal maghribi ma'al imam, dan apabila masbuk itu mendapatkan satu rakaat maghrib bersama imam, satu rakaat, berarti rakaat terakhir imam nanti setelah itu sudah tahiyat terakhir. Warada yutimma salatahu, dan orang masbuk ini tetap mau menyempurnakan salatnya. Jala salit tasahud fi rakaat tsaniyah lahu nadman, ia duduk untuk tasyahud pada rakaat kedua tadi imam itu sebagai sunat baginya. Kita harus tahu di sini yang sunat maksudnya itu membacanya. Untuk ikutnya duduk itu wajib. Membacanya yang sunat, membaca tahiyat, karena itu belum tahiyatnya dia. Tapi disunatkan baginya untuk ikut membaca. Duduknya wajib karena dia makmum. Ya. Lianna hadza huwa mahallu tasahhud awal, karena ini adalah tempat tasahud pertama. Wa tasahudu mal imami lil mutabati fala yusabulahu, adapun tasahudnya yang dimaksud di sini tasahudnya yang tahiyatna ya bahasa tadi, tasahudnya bersama dengan imam lil mutabati hanya untuk mengikuti, fala yusabulahu tidak dianggap sebagai tasahud buat dia. Kenapa? Karena bagi dia baru satu rakaat, sementara buat dia itu belum waktunya untuk tasahud. Waktunya untuk tasyahud nanti pada rakaat kedua. Tapi dia ikut duduk sama imam untuk tasyahudnya, membaca tasyahudnya buat dia itu adalah disunatkan. Duduknya bersama imam itu wajib karena dia masih terikat dengan jamaah. Sekarang ada lagi ini masalah. Wa yustasna min zalika iza adrakal masbuku raka'ataini ma'al imami fi salatin rubaiyah. Dikecualikan dari hal itu iza adrakal masbuku raka'ataini minal ma'al imami fi salatin rubaiyah, apabila seorang masbuk mendapatkan bersama imam 2 rakaat pada salat yang 4 rakaat. Jadi berarti dia dapati jamaah pada rakaat ketiga, karena dia katanya mendapatkan 2 rakaat dari salat yang 4 rakaat. Wa fatatathu qira'atus surati fihima, bagi dia itu baru rakaat pertama dan kedua. Bagi jamaah sudah rakaat ketiga dan keempat.
Bagaimana keadaannya pada rakaat ketiga dan keempat, di mana di situ bacaan hanya Fatihah, jadi pendek. Berdirinya pada Fatihah, rakaat ketiga dan keempat jamaah, bacaannya hanya Fatihah, pendek. Sementara buat dia baru merupakan rakaat pertama dan rakaat kedua, karena dia masuk di situ, dia masuk di rakaat ketiga. Lalu secara hukum, apabila orang salat 4 rakaat, maka rakaat pertama dan kedua itu disunahkan untuk membaca pangumpu. Sementara dia tadi ini masuk pada rakaat ketiga dan keempat, di mana jamaah tidak lagi membaca pangumpu, malah suaranya kecil karena hanya membaca Fatihah lalu ruku. Dan karena itu maka dia yang tadi ini baru rakaat pertama dan kedua yang semestinya membaca pangumpu juga tidak sempat membaca pangumpu. Lalu bagaimana? Di sini katakan wafatatu qiraatu surat bima, dia lepas tidak sempat membaca surah pada rakaat pertama dan kedua buat dia tadi itu yang merupakan rakaat ketiga dan keempat buat jamaah. Fa innahu yaqra surah fil akhiraini, fil akhirataini, maka dia membaca surah pada 2 rakaat terakhir. Ini yang baru buat kita ini, masalah ini. Ini yang baru buat kita. Kapan seseorang itu baca pangumpu pada rakaat yang di belakang? Yang disunatkan baca pangumpu pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Tapi ada kalanya seseorang itu disunatkan membaca pangumpu pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nah ini tadi orang yang masbuk nanti masuk pada rakaat ketiga dan keempat, tidak sempat membaca pangumpu di situ, hanya membaca Fatihah lalu imam ruku. Maka setelah jamaah berhenti, imam memberi salam, dia menambah 2 rakaat, maka disitulah dia baru membaca pangumpu. Pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Saya katakan ini yang baru buat kita ini. Fa innahu yaqra'u surah fil akhirataini, maka dia itu membaca surah pada 2 rakaat yang terakhir. Li'alla tahlu salatuhu min qiraati suratin, agar supaya salatnya itu tidak lepas dari bacaan surah, agar supaya sumpajana ro dena lepas boleh ki pangumpu sahabat dena rafi baca pangumpu ki rakaat pertama dan kedua naliseki ki rakaat ketiga dan keempat buat dia. Lalu persoalan berikut, kapan seseorang itu dianggap mendapatkan rakaat? Wa yudrikul ma'mumu al-imama idza adraka ma'hu miqdar ruku'il jais. Makmum dinilai mendapatkan imam apabila dia mendapatkan bersama dengan imamnya itu pada ruku yang dibenarkan. Betuana
Opanno panase dia tahu narafi imange kirokoe iri kemui narafi rakaanna rakange di ruku mana seorang makmum mendapatkan imam asal rukunya itu ruku yang benar, maka dianggaplah dia mendapatkan rakaat yang terkait. Wa yakunu mudrikan li rakaat, dan dia dianggap mendapatkan rakaat. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man adraka raka'atan minas salati qabla ayyukima al-imamu sulbahu faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapatkan ruku dalam salat sebelum imam lurus punggungnya, artinya sebelum imam itu i'tidal, maka maka dia dinilai mendapatkan rakaat itu, rakaat yang terkait. Wadzalika idza kana al-imamu raki'an, demikian itu apabila imam itu ruku, wa kabbara al-masbuk wa huwa qa'im, kemudian masbuk tadi ini takbir ihram dalam keadaan berdiri, summa raka'ah, kemudian ikut ruku, bi an wasal ma'mumu ila hadir ruku'il mujzi', di mana sampailah dia makmum itu tadi, orang yang masbuk itu, pada batas ruku yang benar yang dibolehkan, maka raka, maka ketika itu dia mendapatkan rakaat itu. Betuana kuna rafi imange kirokoe irekengi narafi rakange. Wa husibat lahu, dan dihitung buat dia. Tapi ingat, bi syarti ayat ma'inul makmumu, dengan syarat ini tadi makmum ada tumakninahnya. Jadi apa artinya? Apabila makmum itu turun, tapi begitu turun begitu imam naik, itu tidak dianggap. Dia harus ada tumakninahnya bersama imam walaupun sebentar, baru imam naik. Napa dikengi, baru dihitung. Kalau dia begitu turun belum ada tumakninah lalu naik, imam sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, itu tidak dianggap. Jadi harus nanti ditambal di belakang rakaat itu. Summa rakabi an wasal makmum ila hadir rukul mujassim faqad adraka rak'ah wa husibat lahu bi syarti atma'inul makmum, dengan syarat adanya makmum tadi ini tumakninahnya, ada tumakninahnya walau lahata, walaupun sebentar. Fir ruku'i, pada waktu ruku tadi itu, qabla irtifa'il imami, sebelum naiknya imam, an hadir ruku, daripada batas ruku. Jadi ia banyak dekengi nareko angka tu maknina ana wetunan rokok napa mendre imange itidala aja memang nareko sidu pasti salah ya ton mo ya ton mendre imange mesti mutambah ya tu dia nak dekengi tu pakai ini menjadi syarat, harus ada tumakninanya walaupun sebentar. Dia punya tumaknina di situ waktu ruku bersama dengan imam, baru imam itu naik dalam itidal. Lalu walau syakkal makmumu bizalika fala yakunu mudrikan li raka'ah,
andai kata makmum ini ragu-ragu, bata-batai, maka itu tidak dianggap. Artinya dia harus menambah rakaat itu. Kalau dia ragu-ragu, turunnya dengan naiknya imam. Li'anal asla damul idrak, karena yang menjadi dasar ialah dia tidak dapatkan. Wa li'anal hukma bil ittidadi bi rakati bi idraki ruku'i rukhsah, dan bahwasanya hukum dianggapnya satu rakaat itu dengan mendapatkan ruku itu adalah suatu keringanan dari Allah. Fala yusaru ilaihi illa biyaqinin, maka tidak bisa dianggap kecuali dengan keyakinan. Jadi apa maksudnya? Bahwasanya seseorang itu dianggap mendapatkan rakaat apabila alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah, pada waktu di mana saya alfa 2 Jumat dalam rangka pelaksanaan ibadah umrah, materi kita pada malam hari ini dalam fikih ibadah ialah persoalan masbuk. Pada pengajian kita yang lalu berkaitan dengan mufarakah, bagaimana makmum itu berpisah dari jamaah, berpisah dari imamnya. Sekarang ini bagaimana lagi makmum masuk di tengah-tengah salat jamaah. Di sini dikatakan bahwa innal masbuka bi rak'atin au aksara iza adrakal imama fi salatihi, bahwasanya orang masbuk arti kata masbuk itu adalah orang yang dilomba. Kita ingat ada namanya musabakah. Musabakah itu lomba. Musabakah tilawatil Quran. Jadi ini tidak lain adalah orang ketinggalan dari salat jamaah, baru masuk, itu dah diistilahkan dengan masbuk. Dan menjadi bahasa Bugis masbuk, ya. Bahwasanya orang masbuk dengan 1 rakaat atau lebih, iza hadrakal imama fi salatihi, apabila ia mendapatkan imam di tengah salatnya, wa ma yusallihil masbuku ma'al imami yutabaru awwala salatin lil masbuk. Maka apa yang disalatkan orang masbuk tadi ini bersama imam itu dianggap sebagai awal salatnya. Dan memang awal salatnya, walaupun jamaah sudah di tengah-tengah salat, tapi bagi dia tetap dinilai sebagai awal salatnya. Wa ma yaf'aluhu ba'da salamil imam yu'tabaru akhir salatihi, dan apa yang dilakukan sesudah imam memberi salam, dia lanjutkan, apa yang dilakukan itu dianggap sebagai akhir daripada salatnya. Artinya untuk melengkapi salatnya. Yang dilakukan setelah imam memberi salam itu tentu merupakan akhir daripada salatnya. Ini berdasarkan apa?
Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan, "Fama adraktum fasallu wa ma fataku fa'timu." Salat apa yang kalian dapatkan, yang kalian capai, maka disitulah salatlah kalian. Di situ bersama dengan jamaah. Wa ma fatakum, dan yang lepas, fa'timu, maka sempurnakanlah. Jadi mungkin orang masbuk itu umpamanya masuk pada rakaat kedua, tentu dia tetap dianggap sebagai rakaat pertama buat dia, karena dia baru masuk. Begitulah seterusnya. Wa itmamu syai' la yakunu illa ba'da awalihi, menyempurnakan sesuatu itu tiadalah terjadi kecuali sesudah ada awalnya. Walizalika, oleh karena itu, yu'idul masbuku al-kunuta fi mahallihi idza sallama al-imami ar-raka'ah tsaniyah min as-subhi waqtal imami fiha wa kanat al-imamu fiha. Oleh karena itu, maka seandainya ada orang masbuk salat subuh pada rakaat kedua, salat subuh, tentunya imam sudah kunut, sementara buat dia baru rakaat pertama. Di mana imam kunut, wa fa'alahu ma'al imami mustahabun, wa fi'luhu ma'al imami mustahabun lil muta'abati fakat. Maka masbuk tadi ini melakukan juga kunut, disunatkan melakukan kunut untuk mengikuti imam. Walau sabulahu al-kunut, dan tidak dianggap buat baginya kunutnya itu. Dia banyak dekengi, maka dari kunut miku kan mondrifi matu. Nanti setelah salat sendiri selesai. Tapi dalam rakaat pertama buat dia, sementara imam tadi rakaat kedua, itu disunatkan dia ikut dengan kunut imam itu. Wa idza adrakal masbuqu rak'atan minal maghribi ma'al imam, dan apabila masbuk itu mendapatkan satu rakaat maghrib bersama imam, satu rakaat, berarti rakaat terakhir, imam nanti setelah itu sudah tahiyat terakhir. Warada yutimma salatahu, dan orang masbuk ini tetap mau menyempurnakan salatnya. Jala salit tasahudi fi rakaati tsaniyah lahu nadban, ia duduk untuk tasyahud pada rakaat kedua tadi imam itu sebagai sunat baginya. Kita harus tahu di sini yang sunat maksudnya itu membacanya. Untuk ikutnya dulu itu wajib. Membacanya yang sunat, membaca tahiyat, karena itu belum tahiyatnya dia. Tapi disunatkan baginya untuk ikut membaca. Duduknya wajib karena dia makmum. Ya. Lianna hadza huwa mahallu tasahul awal, karena ini adalah tempat tasahud pertama. Wa tasahudu mal imami lil mutabati fala yusabulahu, adapun tasahudnya yang dimaksud di sini tasahudnya yang tahiyahna ya bahasa tadi
Tasahudnya bersama dengan imam limutabati, hanya untuk mengikuti. Falau sabulahu, tidak dianggap sebagai tasyahud buat dia. Kenapa? Karena bagi dia baru satu rakaat. Sementara buat dia itu belum waktunya untuk tasyahud. Waktunya untuk tasyahud nanti pada rakaat kedua. Tapi dia ikut duduk sama imam untuk tasyahudnya, membaca tasyahudnya buat dia itu adalah disunatkan. Duduknya bersama imam itu wajib karena dia masih terikat dengan jamaah. Sekarang ada lagi ini masalah. Wa yustasna min zalika iza adrakal masbuku raka'ataini ma'al imami fi salatin rubaiyah. Dikecualikan dari hal itu iza adrakal masbuku raka'ataini minal ma'al imami fi salatin rubaiyah, apabila seorang masbuk mendapatkan bersama imam 2 rakaat pada salat yang 4 rakaat. Jadi berarti dia dapati jamaah pada rakaat ketiga, karena dia katanya mendapatkan 2 rakaat dari salat yang 4 rakaat. Wa fatatathu qira'atus surati fihima, bagi dia itu baru rakaat pertama dan kedua. Bagi jamaah sudah rakaat ketiga dan keempat. Bagaimana keadaannya? Pada rakaat ketiga dan keempat, di mana di situ bacaan hanya Fatihah, jadi pendek. Berdirinya pada Fatihah, rakaat ketiga dan keempat jamaah, bacaannya hanya Fatihah, pendek. Sementara buat dia baru merupakan rakaat pertama dan rakaat kedua, karena dia masuk di situ, dia masuk di rakaat ketiga. Lalu secara hukum, apabila orang salat 4 rakaat, maka rakaat pertama dan kedua itu disunahkan untuk membaca pangumpu. Sementara dia tadi ini masuk pada rakaat ketiga dan keempat, di mana jamaah tidak lagi membaca pangumpu, malah suaranya kecil karena hanya membaca Fatihah lalu ruku. Dan karena itu maka dia yang tadi ini baru rakaat pertama dan kedua, yang semestinya membaca pangumpu, juga tidak sempat membaca pangumpu. Lalu bagaimana? Di sini katakan wafatatu qira'atu surat bima, dia lepas tidak sempat membaca surah pada rakaat pertama dan kedua buat dia tadi itu, yang merupakan rakaat ketiga dan keempat buat jamaah. Fa innahu yaqra surah fil ukhrayaini fil akhirataini, maka dia membaca surah pada 2 rakaat terakhir. Ini yang baru buat kita ini masalah ini. Ini yang baru buat kita. Kapan seseorang itu baca pangumpu pada rakaat yang di belakang? Yang disunatkan baca pangumpu pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Tapi ada kalanya seseorang itu disunatkan membaca pangumpu pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nah ini tadi orang yang masbuk nanti masuk pada rakaat ketiga dan keempat,
tidak sempat membaca penghumpu di situ, hanya membaca Fatihah lalu imam ruku. Maka setelah jamaah berhenti, imam memberi salam, dia menambah 2 rakaat, maka disitulah dia baru membaca penghumpu. Pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Saya katakan ini yang baru buat kita ini. Fa innahu yaqra'u surah fil akhirataini, maka dia itu membaca surah pada 2 rakaat yang terakhir. Li'alla tahlu salatuhu min qiraati suratin, agar supaya salatnya itu tidak lepas dari bacaan surah, agar supaya sumpajana ro dena lepas boleh ki pangumpu sahabat dena rafi baca pangumpu ki rakaat pertama dan kedua naliseki ki rakaat ketiga dan keempat buat dia. Lalu persoalan berikut, kapan seseorang itu dianggap mendapatkan rakaat? Wa yudrikul ma'mum al-imama idza adraka ma'hu miqdar ruku'il jalis. Makmum dinilai mendapatkan imam apabila dia mendapatkan bersama dengan imamnya itu pada ruku yang dibenarkan. Betuana opan set dia tahu narafi imange kirokoe irikemu narafi rakaanna rakange di ruku mana seorang makmum mendapatkan imam, asal rukunya itu ruku yang benar, maka dianggaplah dia mendapatkan rakaat yang terkait. Wa yakunu mudrikan li rakaat, dan dia dianggap mendapatkan rakaat. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man adraka rak'atan minas salati qabla ayyuqima al-imamu sulbahu faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapatkan ruku dalam salat sebelum imam lurus punggungnya, artinya sebelum imam itu i'tidal, maka maka dia dinilai mendapatkan rakaat itu, rakaat yang terkait. Wadzalika idza kana al-imamu raki'an, demikian itu apabila imam itu ruku wa kabbara al-masbuq wa huwa qa'im,